semuanya. Waduh, senang dengan kondisi gua. Oke, balik lagi di dalam acara Artok tentunya di Asia Zara. Soalnya ini kalau ngelihat teman-teman di studio nih denger ceritanya Ayah tuh episode yang lalu tuh pada pangling. Ya kan pada hening makanya kan. Pada hening makanya. Dan kita ini ada di bagian part kedua hari ini. Tepuk tangan dengan bintang tamu yang tetap sama energik, yaitu Ayah Steve Alfa. Yeay. Seru banget tuh ya. Yang episode yang lalu kita ngobrol ini soal bagaimana pertama kali Ayah pergi ke Papua ya. Terus bagaimana Ayah dipanggil Ayah oleh seluruh umat. Ayah sejuta umat. Ayah sejuta umat. Dan Ayah cerita 25 September tahun 1998 pertama kalinya menginjakan kaki di. Udah lahir belum? Udah dong. Udah ya. Pertama itu saya usia berapa ya? Usia berapa ya? 10 tahun ya. Wow. 12 tahun. Udah lulus SD dong. Udah lulus SD. Ya itu pas lagi zaman Krismon lah. Itu ikut yang bagian ya rusus itu. Waktu belum bertobat. Waduh, cerah-cerah dong itu. Iya makanya itu kita harus gak boleh ya. Gak boleh begitu. Itu tidak baik seperti itu. Dan Ayah kan cerita 25 September tahun 98 pertama kali 24 tahun yang lalu menginjakan kakinya di Manokwari, di tanah Papua gitu kan. Dan terakhir obrolan kita sampai di Kentucky. Kentara kaki. Ternyata memang gak ada ayam di seluruh Manokwari itu gak ada. Oh iya. Kecuali keluar kota ada namanya SP. Daerah SP itu satuan pemukiman. Itu para transmigran. Ada yang dari Jawa zaman Pak Harto tuh ya. Nah itu kalau pernah diajak ke sana, kok rumahnya kayak di Jawa-Jawa gitu. Kalau di Papua rata-rata kan atapnya seng ya. Seng panas asbes gitu. Nah kalau di SP itu benar-benar atapnya di genteng tanah liat gitu. Di situ banyak ayam. Tapi ayamnya juga harganya mahal banget. Iya. Ya telurnya aja 5.000. Ayamnya 300.000, ada yang jual 400.000 satu ekor. Bayang ya. Iya. Telur tahun 98 5.000. Satu butir bukan sekilo ya. Sebutir loh. Sekarang aja kita nih di minimarket depan tuh kalau makan Indomie beli telurnya 2.000 3.000 satunya. Sekarang tahun 98 5.000 bro. Waduh 5.000 tuh setara berapa tuh kalau sekarang tuh? Waduh nggak tahu lagi. Nah Ayah itu kan tadi kan pengalaman pertama. Nah kalau sekarang nih setelah 24 tahun sudah berapa kali menginjakan kaki ke tanah Papua? Ngitung persis sih enggak, tapi kurang lebih 40 kali. Wow, 40 kali. Man. Setahun tuh bisa 5 kali pernah setahun mundar-mandir. Tiketnya padahal mahal banget ya. Mahal sekali. Tapi Tuhan benar-benar sediakan. Luar biasa ya. Tuhan itu memang kalau misalnya dia sudah berfirman dia yang akan menyediakan segala sesuatu. Nah, Ayah bilang kan tadinya Papua adalah tempat yang paling tidak disuka. Dihindari lah ya. Ada tempat lain, Sumatera kan lebih dekat. Iya. Tinggal nyebrang pakai ferry. Yang lebih dekat ada, yang lebih menarik mungkin ada. Mungkin menarik bukan cuma secara pemandangan, tapi hari itu mungkin menarik secara fasilitas, semuanya tersedia dan tercukupi. Mau makan Kentucky ada, tidak perlu kentara kaki. Seperti itu. Nah, tapi kan waktu di present pertama, waktu Ayah sambutan pertama, Ayah berkata darah saya darah Papua. Artinya kan sangat mencintai Papua sekarang. Apa yang menyebabkan dari yang dihindari sampai begitu mencintai Papua? Itu proses juga yang memakan waktu beberapa tahun ya. Sekitar 3-4 tahun tuh baru tiba-tiba ada kecintaan yang luar biasa. Itu. Setelah 98 itu 3 bulan. Jadi akhir Desember 98 itu pulang. Jadi sampai Januari itu sampai Jakarta lagi 99. Nah, kemudian saya bergabung di sebuah ministry. Itu mengutus saya ke Papua tahun 2004. Untuk kedua kalinya itu? Kedua kalinya saya ke Papua, berarti 2004 itu. Jadi kira-kira 5 tahun kemudian. Iya. Wah, kenapa saya ke Papua lagi? Itu masih ada pertanyaan gitu. Dan ekstrim lagi, langsung ke ya kalau sekarang ini Papua Pegunungan. Kalau pembagian provinsi ada 37 provinsi ini Papua Pegunungan.
Dan itu maaf kata masih orang-orang pakai Koteka semua. Iya. 2004 itu. Daerah mana tuh ya? Wamena ya? Wamena. Oke. Wamena, Hitigima, sampai ke Yahukimo. Iya, 2004 tuh ya. Situ semua. Iya. Di situ masih belum bisa enjoy menikmati karena saya ini orang menyukai kenyamanan jujurnya. Tidur enak, makan enak, fasilitas ada. Sekarang gimana? Di sana tuh ya tidurnya di Honai, pernah lagi tidur di rumah tapi bawahnya itu ini kandang babi. 2 lantai bawahnya kandang babi, babinya lagi beranak. Kayak gimana berisiknya, ramenya, baunya. Terus mandi harus di sungai. Wajib, nggak ada pilihan. Mandi harus di sungai. Terus makanan sampai harus makan namanya ulat sagu yang belum pernah mesti nyobain. Itu makan paling enak itu. High protein. Iya. Jadi semua yang saya pengen tuh justru bertolak belakang semua. Pengen nonton film mana ada. Makanya bawa film sendiri. Nonton rame-rame sama orang Papua. Itu yang menyebabkan punya ide bawa Infocus, bawa genset sampai ribut di bandara karena gensetnya tuh udah dipakai berapa kali kan jadi bau. Iya. Oh itu yang itu cikal bakal itu seperti itu ya. Kenapa kita nonton bareng kalau di Papua? Iya bener itu. Karena nggak ada kan, kasihan banget kan. Iya. Itu 2004. Dan itu masih belum. Aduh, kalau bisa nanti pelayanan itu tempat lain lah. Ke Bali kayak paling jauh NTT lah boleh, jangan sampai Papua lah gitu kan. Rupanya 2006 itu 2005 saya ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera, sampai ke Aceh, ya kan pas ada tsunami waktu itu, jadi luputlah dari Papua. Ada pemimpin saya itu ulang tahun bulan Juni tahun 2006. Pemimpin saya itu bikin satu kayak panggilan ke provinsi gitu, jadi menduduki provinsi istilahnya. Dan itu kayak undian, jadi provinsinya itu 34 provinsi waktu itu ya. Digulung kertasnya. 34 atau masih 27 waktu itu? 34. Udah 34 ya? Udah 34. Dikasih pita merah, dimasukkan kayak di dus gitu. Terus nanti didoakan satu-satu. Dulu kita masih sedikit kan, masih sekitar mungkin 80-an orang. Masih puluhan ya? Masih puluhan. Iya. Nanti didoakan, terus dikasih mandat, diambilkan, dicabut satu nih. Jadi nggak ada rekayasa gitu ya? Nggak ada rekayasa. Langsung dikasih, ini provinsi yang Tuhan percayakan, kamu harus doakan, kamu benar-benar harus mendoakan setiap hari provinsi ini. Saya deg-degan, aduh, jangan jauh-jauh, apalagi Papua, jangan gitu. Giliran saya nih maju, udah didoakan, dicabut, ada pita merahnya. Dikasih, nggak mau buka, sampai duduk. Yang lainnya tuh begitu dapat langsung buka. Ya asik kesini, ya ke Kalimantan, ya ke Bali, ya ke NTT gitu, ke Sulawesi. Terus ditanya, kamu dapatnya mana? Belum aku buka dong katanya gitu. Itu tapi di hati tuh kayak deg. Ini kayaknya udah perasaan. Perasaannya udah nggak enak nih. Udah akhirnya karena udah mau diangkat kan, buat didoakan juga, mau didoakan, buka pitanya, coba seret Papua. Bayangkan loh, sekian banyak orang, itu kan double, Papua cuma satu doang. Iya. Kenapa yang dapat? Padahal lintingan lainnya saya rasa banyak kan 80. Iya. Itu kan 34. Paling nggak kemungkinannya bisa ada 2 atau 3 kan. Cuma 1. Dan cuma ayah aja yang dapat. Tapi namanya jatah dan berkat gak kemana-mana ya. Itu langsung lemes. Itu bulan Juni ayah ya dapat mandat ya. Bulan Juni dan harus langsung dikerjakan. Bulan Julinya. Yang KKR itu? KKR 2006 Papua Jayapura. Itu itu kan saya nggak ikut waktu itu. Oh justru itu nggak ikut? Nggak ikut. Nah itu saya pertama kali ke Papua. Iya nggak ikut itu. Oh justru di situ ayah nggak ikut ya. Itu aku pertama kali tuh. Yang ke Papua. Iya 2006 ya. 2006. KKR
itu kan yang provinsi yang pulau-pulau besar itu. Betul. Itu emang luar biasa sih. Saya waktu itu yang nggak tahu mungkin karena Papua udah sering dikerjakan kali waktu pasti itu. Masih main banner dulu ya. Iya. Sama merangkap main drum. Oh iya. Belum nyanyi. Apalagi khotbah. Nah, tapi itu memang ya ini aku kesaksian ya. Waktu itu begitu ke Papua itu ya pertama kaget, shock gitu kan. Karena itu waktu pergi ke kampung nelayan ada orang maaf kata gitu kan rumahnya di atas pantai laut nelayan itu. Mereka mandi di situ, mereka buang air besar di situ. Jadi saya ngeliat anak-anak itu mereka mandi tapi di samping kotoran, gitu kan. Dan buat saya waktu ngeliat gitu, padahal itu masih Jayapura kan? Jayapura, iya. Yang di pesisir. Nah, kebayang nggak sih kalau yang bukan Jayapura, itu ibu kotanya loh. Itu for the first time, pertama kali. Ya mungkin itu yang membuat ya saya rasa itu hati Tuhan ya. Terenyuh loh ya waktu itu hatiku tuh terenyuh. Yang paling terenyuh lagi apa, anak-anak itu habis mandi kita bikin acara. Kita datang kita dipelukin. Dan saya tahu ini baru mandi di mana Tuhan Yesus. Ya tapi rasain itu ayah pertama kali yang ke Manowari itu ke pedalaman juga. Begitu lihat kita datang itu Papa gitu. Itu anak yang gak dikenal langsung pelukin. Dan maaf kata ya itu aromanya luar biasa. Itu luar biasa. Belum ada angka 11. Angka 11 hijau. Itu naik turun angka 11-nya tuh. Iya. Itu nempel di semua. Aduh, itu 98 kayak gitu. Bukan hal yang mudah ya. Iya. Dan butuh waktu 3-4 tahun atau 3 kali bolak-balik baru merasakan. Tapi setelah mulai tiap kali membawa yang mandat itu, tiap hari didoakan, ditangisi, terus begitu lihat di acara TV itu tentang pas meliput tentang di Papua, itu nggak bisa dibohongin. Hati ini kayak jebol ya. Iya, kayak ada sesuatu ya. Tuh, lihat kayak gitu. Kamu masa sih nggak tergerak hatimu untuk menolong mereka gitu. Setelah itu saya berkomitmen, oke Tuhan, saya mau apapun yang terjadi. Bayangkan kalau tinggal di hotel gitu kan enak. Tapi kalau ke Papua itu ayah sudah memutuskan enggak di kota besar. Harus cari yang paling pelosok, paling pedalaman. Kalau bisa sampai yang di ujung-ujung buminya itu. Itu udah keputusan di hati. Ya. Sekalipun sulitnya kayak gimana, sekalipun berapapun yang harus dikeluarkan. Dan memang kalau misalnya ke ujung-ujung itu justru lebih mahal daripada kita di kota besar. Iya, bayangkan. Terakhir kemarin bulan Desember kemarin bensin 1 liter 100.000, kebayang nggak? 1 liter 100.000 loh. Itu di yang sini 3 bulan itu ya. Kenaikan BBM cuma 13.000 aja udah mau demo. Itu 1 liter 13.000. 100.000. 1 liter. Dan nyari barangnya belum tentu ada. Dan waktu itu 3 bulan kalau nggak salah. 3 bulan. 3 bulan di Papua. Wow. Luar biasa itu rasanya gimana gitu. Udah kurus, hitam, gosong. Wah itu pas pulang, wah ini orang Papua beneran nih. Tapi tetap sukacitanya luar biasa ya. Itu sukacitanya nggak bisa dibeli. Iya. Dan saya tahu ketika saya ngelakuin itu tuh, saya sangat tahu pasti bahwa Bapak di surga itu suka dengan apa yang saya buat. Itu bagi saya itu penting banget. Iya. Buat apa kalau saya buat sesuatu yang buat itu spektakuler tapi ternyata Bapak memalingkan muka. Iya. Waduh. Kebayang. Itu sukacita yang paling besar ya ayah ya. Pengalaman paling menarik. Paling menarik di Papua. Paling menarik yang paling tidak bisa dilupakan. Sebetulnya ada banyak. Pasti banyak. Tapi pasti banyak. Satu ketika ini perintisan sebuah ministry, tempat yang akan dibuka di sebuah tempat ya. Sebutin nggak tempatnya? Jadi salah satu kota daerah gitu ya. Di Papua Tengah sekarang ini, Papua Tengah. Dan tiba-tiba dapat info bahwa di situ pernah terjadi beberapa tahun silam sebelumnya itu sekeluarga penginjil itu dibantai.
Satu keluarga. Penginjilnya itu dari Maluku. Penginjil suami, istri, anaknya 3 sama 1 asistennya, 6 orang dibantai semua. Dan karena mereka dianggap ya, nggak tahu, menyebarkan ajaran sesat gitu. Nah, waktu saya lapor dengan pemimpin, Bu, ini ada kejadian begini gitu. Tiba-tiba ibu bilang ini, kamu kesana buat pendamaian. Wow. Udah. Ya enggak, itu kalau kalimat yang keluar dari pemimpin saya itu berupa tanda tanya aja, itu bagi saya udah berubah, enggak tanda seru. Perintah. Apalagi ini tanda perintah, kamu kesana buat pendamaian. Tanda perintahnya double. Saya waktu itu berempat, satu tim dengan saya berempat. Oke. Singkat cerita, pergilah ke sana, itu harus naik speedboat 2 jam, cuacanya sangat dingin banget, sampai ke sebuah tempatnya itu. Di perjalanan itu saya kayak ada feeling gini, jangan lakuin sesuatu dulu kalau masuk ke daerah ini. Ini daerah ini benar-benar kita belum tahu, artinya atmosfernya belum terpegang. Jadi jangan buat apa-apa dulu. Kita kendalikan dulu secara roh, secara atmosfer, baru kita buat. Karena kebiasaan kita kan biasanya langsung patok gitu. Nah itu saya udah briefing dengan tim. Nyampe, ternyata waktu kita nyampe ini itu danau ya, perahunya di bawah, baru tuh mesti naik ke atas yang tempat tinggal mereka tuh di atas gitu, kayak di bukit-bukit gitu. Itu orang banyak banget gitu. Udah banyak orang, itu pakai koteka semua. Yang perempuan juga cuma pakai rumbe-rumbe begitu. Iya. Itu benar-benar feelingnya tuh nggak tahu. Saya perasaan tuh, aduh, apa nggak belum siap ya gitu. Tapi udah jalan. Baru jalan kira-kira 100 meter, tiba-tiba ada laki-laki datang, bapak-bapak gitu. Bapak, kamu kemana? Saya mau lihat-lihat. Oh, mari saya antar. Tapi saya ngerasain tuh nggak tulus nih orang ini gitu loh. Dari ekspresi mukanya segala macam. Terus jalan lagi berapa langkah lagi ketemu dengan teman-temannya dia. Tuh dia bicara pakai bahasa mereka kan. Gitu. Wah, itu semakin saya nggak nyaman rasanya. Kita tuh kayak digiring. Ya. Diarahkan. Dan hari itu yang berempat ya? Berempat. Untuk komunikasi berempat nih agak susah karena mereka tuh udah banyak nih orangnya nih. Sudah rapat ya, udah rapat dan ada di antara kita gitu. Mereka ngerti bahasa Indonesia, saya nggak tahu ngerti bahasa Indonesia enggak, tapi mereka pakai bahasa mereka. Sampai jalan kira-kira 3 km kita dibawa masuk ke sebuah tempat yang udah dipagar pakai kayu gini. Itu orangnya banyak, mungkin lebih dari 1.000 orang dengan baju ya, pakaian pedalaman koteka gitulah gitu. Terus kita mulai didorong-dorong, saya nggak mau masuk ke sini, saya bilang nggak, harus ikut saya. Masuk, ada gapuranya dijaga. Wah ya, jaga aja itu besar-besar. Badannya kekar kayak adire gitu lah ya, kekar gitu, bawa tombak, bawa panah, bawa golok. Jadi dipaksa masuk, terus langsung terus digiring sampai di ujungnya lapangan itu ada rumah panggung. Rumah panggung itu sudah ngumpul ternyata kepala-kepala suku dan kepala adat, ada 12 orang. Di tengah tuh rumah panggungnya kecil ya, mungkin ukuran cuma 3x3. Di tengah itu dikasih api nyala tuh. Persis di tengah dikasih api nyala. Saya masuk tuh langsung didorong, disuruh duduk, diatur duduknya. Kamu di sini, kamu sini, kamu sini. Jadi kita jaraknya agak jauh-jauh gitu. Terus ternyata semua yang kepala suku Pak adat itu tua-tua, nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi ada satu penterjemah yang ditempatkan di ujung, di dekat apinya sini, api paling ujung ini ada penterjemahnya yang akan menerjemahkan setiap komunikasi. Wah, itu pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Dia mempertanyakan, benda apa ini kau tancapkan? Dan itu dilempar lewat api di depan muka saya, petak gitu. Ya benda itu tadi
Ayah tuh kaget. Kan udah feeling, udah jangan buat sesuatu dulu. Iya, waktu di jalan tadi ya. Ternyata dia masukkan itu di tanah dan kedapatan mereka karena mereka kan di atas. Jadi waktu dilempar tuh masih berlumur tanah. Tak gitu. Kau buat itu untuk memeleh kami ya. Kaget kan. Saya nengok mereka bertiga nunduk semua. Tidak ada yang bilang saya melakukan. Ya udahlah, saya pemimpinnya, saya tanggung jawab. Emang iya itu bendanya kita punya. Itu kenapa di situ ada gambar bintang Daud. Yang saya kaget kok mereka tahu istilah bintang Daud ya. Iya. Ada stikernya kan tuh. Terus saya mulai terangkan. Kita ini harus menjadi Israel secara rohani supaya kita itu dihisapkan, dihimpunkan sebagai umat pilihan. Mulai terangkan. Tapi itu udah pertengahan ya. Wah, dimaki-maki, dikata-katain sampai nggak diterjemahkan sama penerjemah ini. Ya itu untuk penerjemahannya itu kayak prodi kita lah. Dia mencoba menerangkan dengan bahasa mereka. Saya ada sedikit lega karena penerjemahan ini kayaknya ada anugerah lah. Ada anugerah ya. lah. Itu iya. Di pihak kita terangkan. Ini kenapa ada topi raja? Mahkota topi raja. Iya. Topi raja. Terus dia nanya lagi, ini ada api, ini ada gambar domba, apa, kemudian dia korek dalamnya. Ini kayaknya ayat-ayat nih dalamnya tuh dibuka lintingan-lintingannya. Nah disitulah tiba-tiba ada satu kekuatan keberanian untuk menyampaikan firman. Jadi saya kesaksian, saya cerita semuanya lagi. Dari mukanya tadinya sangar gitu ya, kayak matanya kayak narik semua ke atas, ada bulu-bulu malah di sini gitu kan. Itu langsung gini. Di sini yang diakui ya. Tiba-tiba ada satu gitu diterjemahkan ya, nggak ngerti ngomongnya apa. Di sini yang diakui hanya 3. Katolik, Kingmi, Islam. Kamu kelompok apa? Saya pengikut Tuhan Yesus. Tidak ada dan itu benar. Tapi kita semua harus, walaupun Katolik maupun Kingmi kan harus tetap jadi pengikutnya. Iya. Nah, terus mereka rundingan untuk memutuskan hukuman apa yang harus dijatuhkan. Mereka sebut berapa tahun yang lalu ya, di sini ada orang yang mencoba memasukkan pengajaran sesat dari Maluku. Kita nggak peduli, kita potong semua. Baru ditanam badannya itu di sawah, darahnya kita masukkan ke ember, baru kita curahkan keliling ini. Oh ya, tadi saya tanya artinya, memeleh itu apa? Memeleh itu istilah kami. Kamu datang sebagai pendatang, kamu tancapkan ini, berarti kamu tujuannya mau menguasai daerah ini. Ngerti ya ngerti mereka kan? ya. Tapi ayah nggak jawab. Nggak jawab iya, nggak jawab enggak. Dia ngerti artinya. Itu terakhir dia runding gitu. Aduh, ada bahasa roh terus Tuhan. Ini apakah ini terakhir Tuhan? Kalau terakhir Tuhan ampuni semua. Kalau masih ada dosa-dosa belum ampuni Tuhan. Aku serahkan roh jiwa tubuhku. Aku nggak takut mati, tapi ini sebuah kehormatan kalau mati. Udah beres-beres ya. Udah beres-beres. Udah. Terus mereka mungkin hanya rundingan 10-15 menit, tapi rasanya kayak sejam lama pakai bahasa roh, terus mereka pakai bahasa mereka bahasa roh, terus udah. Terus akhirnya yang paling tua memutuskan. Memang tidak didapati kesalahan kalian kecuali yang memelah itu. Tapi kami tidak mau kalian ada di sini. Detik ini juga harus tinggalkan tempat ini dengan dikawal sama serdadu kami. Udah disiapkan di luar. Wis. Wah, udah lega banget kan. Wah. Bener, begitu keluar dari pintu rumah panggung itu udah ada loh 30 orang badan tegap semua begini. Ngawal pakai gitu. Pakai kayak jadi nonton film-film Indiana Jones itu. Kayak Wakanda. Nih Bombe. Yang paling depan 2, baru di kiri kanan, baru di belakang tuh banyak banget. Bener, mungkin nggak ngerti jumlahnya, mungkin bener 30 kali, nggak hitung. Dikawal sampai ke pinggir danau lagi. Naik speed
balik ke sana. Dan itu hari itu Tuhan luputkan sedemikian rupa ya. Wah. Tapi 2 tahun kemudian di situ benar-benar dibangun, ada pos pelayanan di situ, anak-anak dilayani di situ. Amin. Berarti nggak pernah ada yang sia-sia ya. Setiap benih yang ditaburkan tidak pernah ada yang kembali dengan sia-sia. Ya mungkin hari itu ada 4 orang yang udah mau nggak mau, siap nggak siap. Kalau misalnya itu hari itu Tuhan angkat gitu kan. Selesai tugasnya. Soalnya yang aku dengar katanya kan itu kan anak panah udah standby ya. Iya. Di depan, di luarnya rumah panggung kita itu udah keliling semua. Aduh, itu satu lepas aja. Itu kayaknya malaikat pada megangin tuh. Sampai salah sasaran, waduh. Wah, luar biasa sekali nih. Wah, kalau misalnya mau diceritain pengalamannya di Papua banyak ya. Pengalaman dengan yang kita baru. Kelar, kita akan ngobrol. Kita gak kelar. Dan semuanya wah, itu sih menarik sih. Iya, tapi itu memang kan itu. Kita pernah yang itu menghadapi sungai penuh buaya. Nah itu nanti di lain waktu kita cerita itu gak apa-apa. Tapi berhubung dengan waktu. Tapi makin lama makin cinta saya sama Papua ini. Wah, iyalah. Itu sebenarnya kalau Papua itu nggak butuh waktu lama sih sebenarnya kalau misalnya untuk orang jatuh cinta sama Papua ya. Iya. Apalagi kalau misalnya udah ngerti hati Tuhan, betapa Tuhan itu. Ya kalau aku sih kesaksian pribadi sebelum kita closing. Setiap kali pergi ke daerah miskin, setiap kali pergi ke daerah yang terhilang dalam tanda petik yang orang tidak pedulikan, itu aku bisa ngelihat bahwa ada hati Tuhan sih di situ. Iya, benar. Waktu pergi ke Papua seperti itu, waktu pergi sama ayah kemana ke Tambrau seperti itu, waktu pergi kita yang pergi di Sungai Buaya yang kita entah berapa belas jam kita sampai ke distrik Tisain. Kalau misalnya ayah ingat, kita waktu itu kita khotbah nggak ada yang ngerti arti khotbah. Kita tanya, Bapak Ibu di sini ada yang tahu Natal apa? Potong babi. Orang Papua, maaf kata nih ya, ini di pedalaman 14 jam dari Kepi. Kepi itu adalah kabupaten paling ujung ya. Mapi kabupaten. Kabupaten Kepi Mapi itu ibu katanya Kepi, kabupatennya Mapi itu ibu kota paling ujung. Kita mesti naik speedboat lagi 14 jam untuk kita sampai salah satu distrik ujung namanya distrik Tisain. Dan waktu itu kita menginjil di sana, kita tanya tentang apa itu Natal. Yang potong mereka babi. Tahu Natal itu potong babi. Kita khotbah udah gak tahu nih bagaimana caranya. Tiba-tiba bunda hari itu berdoa minta guru. Ini beneran, ini kejadian nyata. Ini kejadian nyata, saya masih ingat banget. Kalau hati Tuhan itu sungguh nyata buat Papua. Waktu itu bunda, orang kita lagi KKR, saya sampai begini, bunda apaan sih? Masa doa buat minta guru, orang kita lagi KKR nih. Tapi hari itu bunda bilang, Tuhan kami minta guru. Doa minta guru bro. Itu gak nyampe hitungan menit. Itu semua nangis dari anak-anak, orang tua, sampai dewasa. Ada yang rebah. Kenapa? Karena saya percaya itu hati Tuhan. Buat Papua. Ya mungkin doanya. Bangunan sekolahnya bagus. Bagus lah ukuran tapi mereka. Tapi gak kepake. Iya gak pakai, gak ada gurunya. Gak ada yang terpanggil. Gak ada gurunya, gak ada yang terpanggil. Dan mereka juga gak ngerti yang kita doain apa. Karena mereka gak ngerti bahasa Indonesia. Tapi begitu kebutuhan mereka adalah guru dan di roh kita menangkap. Dan kita mendoakan buat guru. Itu lawatan loh hari itu. Aku sampai kaget loh ya sejujurnya. Wow. Gak nyambung orang. Iya gak nyambung. Kita lagi khotbah tentang pengorbanan Yesus. Yesus menembus dosa. Tiba-tiba bunda doa minta guru. Dan gara-gara doa minta guru, lawatan terjadi. Satu kampung. Ada satu kejadian. Iya. Ayah putar film Passion of the Christ. Nah itu. Bayangin. Itu laki-laki langsung berdiri semua. Ngamuk. Dia bawa tombak, bawa apa namanya, mau cari di mana itu yang sudah siksa Tuhan. Itu siapa itu orang-orang itu? Yang sudah siksa Tuhan Yesus. Kita harus ajar mereka. Harus bunuh dia. Wah itu sebuah pengalaman yang saya ngerti itu adalah hati Tuhan. Nah ini pertanyaan terakhirnya ayah. Pernah gak mengalami jenuh ayah untuk Papua? Sejauh ini gak pernah. Puji Tuhan ya. Gak pernah. Tapi malah semakin menyala-nyala ya. Iya. Apa namanya, ya saya nggak berharap akan ada jenuh. Tapi ya, sama ini sepakat. Di perjalanan saya di tahun 98 nggak pernah jenuh. Malah kalau saya dikasih tugas, makin gila malah yang saya lihat. Tugas ke tempat lain, aduh. Kenapa nggak Papua? Saya, ini wadah curcol. Saya ngerasain orang Papua tuh sangat cinta banget sama ayah. Yes. Sangat ngerasain. Yes. Dan ayah ini benar-benar kayak ayah kalau di Papua. Jadi dia tuh nggak ada baik-baiknya. Misalnya begini, ya kalau ayah ini galak di sini ya di Papua. Saya tuh sampai kaget loh. Orang Papua tuh waktu itu kita pernah di sidang.
Lah ini ayah loh. Dia ini ya kalau misalnya nggak bener dia nggak ada pencitraan yang gimana ya menurutnya kalau misalnya nggak bener ya nggak bener. Itu orang Papua benar-benar disikat-sikatin ya karena memang ya seperti bapak ya. Bener, iya. Ya memang harus kebenaran itu dinyatakan ya. Tapi begitu mau pulang mereka peluk semua, nangis semua. Iya kan yang waktu itu kita kejadian di Tambrau kan. Iya. Yang kita mau diusir tapi setelah dijelaskan segala macam semuanya melukin ya. Luar biasa. Aduh. Masih banyak cerita sih teman ya karena bisa, waktu. Bisa nanti kita bisa cerita banyak lagi soal Papua. Yang pasti doaku dan doa kita semua biar Papua ini semakin hari akan semakin dimenangkan bagi Tuhan. Sepakat ya. Kan biar bagaimanapun juga sekarang udah jadi 5 loh provinsi loh. Iya. Itu buatku sih bukan cuma sekedar karena ya pemerintah karena daerahnya pembangunan semakin luas, enggak, itu karena doa-doa kita. Itu karena ada Ayah dan juga teman-teman yang kemarin saya lihat itu kan para pemenang gitu kan yang pergi sekian lama. 45 orang pergi ke Papua. Ke pedalaman semua 35 orang. Saya percaya itu salah satunya. Dampak dari apa yang sudah dikerjakan di Papua selama ini. Mulai dari 24 tahun lalu. Mungkin pendahulu-pendahulu kita ada yang sudah pernah ke Papua. Tapi kan sekarang kan ada orang yang eksis yang sedang duduk di depan saya yaitu saya sendiri. Yang sudah 24 tahun dan tetap setia. Dan saya berdoa biar apinya gak pernah kendor. Gak pernah padam. Justru akan semakin menyala-nyala. Amin. Yes. Iya. Oke. Wah ini keren nih saudara ya. Nah teman-teman yang pengen pelayanan ke Papua jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Ya. Mau ikut boleh? Mau ikut beneran. Kalau mau ikut beneran nanti di kolom komentar nanti akan di follow up sama teman-teman dari Artok dari Asia Zara Radio. Mau dikenalin sama Ayah. Untuk yang kalian merasa waduh kayaknya aku terpanggil ya untuk melayani Tuhan di Papua nih ya. Langsung aja tulis di kolom komentar. Tinggalin nomor telepon yang bisa dihubungi. Nanti kita akan hubungi dan tentunya masih banyak sekali proyek untuk Papua ya Ayah ya. Oh sangat banyak. Nah buat kalian yang berkata wah ini tayangan hari ini benar-benar sangat menginspirasi hidupku ini. Aku nih penakut tapi ternyata waktu kita berdoa kita serahkan semua ke Tuhan. Tuhan tolong dan wah ini sangat luar biasa memberkati hidup saya. Dan kamu yakin ini bakal ngeberkatin hidup teman-temanmu yang lain. Jangan lupa untuk di-share ya. Siaran kita yang hari ini, tayangan kita yang hari ini khusus episode dengan Ayah Alfa. Ada 2 episode. Dan yang terakhir jangan lupa untuk selalu di-subscribe tayangannya supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Asia Zara Radio. Oke, singkat kata saya Rolis Firman. Ayah Steve Alfa. Kami pamit diri dulu sampai ketemu di next episode. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Bye-bye. Semuanya, waduh, senang. Dengan kondisi yang